Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nana Misal Khairunisa dari kelas 12 OTKP. Di sini saya akan memaparkan tentang prosedur pemberhentian pegawai. Definisi pemberhentian pegawai. Pemberhentian pegawai merupakan pemberhentian yang menyebabkan yang bersangkutan tidak lagi berkedudukan sebagai pegawai. Pemberhentian jabatan negeri adalah pemberhentian menyebabkan yang bersangkutan tidak lagi bekerja pada suatu organisasi negara, tetapi memiliki berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil. Regulasi pemberhentian pegawai, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, PP Nomor 32 Tahun 1979, PP Nomor 12 Tahun 1981, PP Nomor 8 Tahun 1980, dan Keputusan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2003. Pemberhentian non-PNS terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, pemutusan hubungan kerja karena keinginan pengusaha. Yang kedua, pemutusan hubungan kerja karena keinginan pekerja. Yang ketiga, pemutusan hubungan kerja karena alasan lain. Berikut pemberhentian karena hal-hal lain. Yang pertama, tidak melapor setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggung jawab negara. Yang kedua, PNS yang setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggung jawab negara dalam waktu 1 tahun tidak dapat disalurkan. Yang ketiga, terbukti menggunakan ijazah palsu. Yang keempat, pemberhentian karena tidak menjabat lagi sebagai komisioner atau anggota lembaga non-struktural. Yang kelima, PNS yang tidak dapat memperbaiki kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan pemberian dana pensiun. Yang pertama, kewajiban moral. Perusahaan mempunyai kewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada karyawan. Yang kedua, loyalitas. Jaminan yang diberikan untuk karyawan akan memberikan dampak positif pada perusahaan. Yang ketiga, kompetensi pasar tenaga kerja dengan memasuki program pensiun sebagai suatu bagian dari total kompetensi yang diberikan kepada karyawan. Diharapkan perusahaan akan memiliki daya saing dan nilai lebih dalam usaha mendapatkan karyawan yang berkualitas dan profesional. Yang keempat, memberikan penghargaan kepada para karyawannya yang telah mengabdi pada perusahaan. Yang kelima, meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pemberhentian karyawan hendaknya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang ada agar tidak menimbulkan masalah. Setidaknya, pemberhentian dilakukan dengan cara yang sebaik-baiknya, sebagaimana pada saat mereka diterima menjadi karyawan. Dengan demikian tetap terjalin hubungan informal yang baik antara perusahaan dengan mantan karyawan. Hal tersebut pada dasarnya menjadi keinginan dua belah pihak. Akan tetapi tidak dapat diingkari sering terjadi pemberhentian dengan pencatatan karena konflik yang tidak dapat diatasi lagi. Pencatatan karyawan harus didasarkan kepada peraturan dan perundang-undangan karena setiap karyawan mendapatkan perundang-undangan hukum sesuai dengan statusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.